Syekh Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari, berpendapat bahwa bisa kita mengenal bahwa dia itu anak yang berbangsa, berketurunan yang sah, artinya orang tuanya menikah sah dengan orang yang dia adalah anak zina. Bisa jadi karena pernikahan orang tuanya tidak sah atau sebagainya, adalah bagaimana dia menyikapi satu berita atau satu kejadian. Kalau langsung dia menyampaikan kejadian atau berita itu kepada orang lain, menurut Syekh Abdullah bin Mubarak itu adalah anak zina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang namimah, salah satu sifat yang tercela, yaitu sering kita sebut dengan mengadu domba. Dalam kajian yang lalu kita telah membaca hadis di mana dalam hadis itu Rasulullah mendefinisikan namam, orang yang suka menyebarkan namimah, dengan dzawil wajhain, alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Orang yang memiliki dua wajah, yang datang kepada sekelompok orang dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah yang berbeda. Artinya ini kiasan yang menunjukkan orang yang suka menyebarkan namimah itu memiliki dua kata-kata yang berbeda atau sikap yang berbeda. Datang kepada suatu kelompok dengan kata-kata seperti ini, datang kelompok lain dengan kata-kata yang lain, yang kata-katanya dapat menimbulkan permusuhan di antara dua kelompok atau di antara dua orang. Malam ini para jamaah kita akan melihat sedikit cerita tentang bentuk namimah itu dalam praktek dan bagaimana bahayanya namimah tersebut. Ruwiya an Hammad bin Salamah annahu qala, diriwayatkan daripada Hammad bin Salamah bahwa beliau Hammad berkata, ini adalah sebuah cerita, ba'a rajulun ghulaman, seorang laki-laki menjual seorang budak hamba sahayanya. Faqala lil mushtari, ketika ia menjual, dia berkata kepada pembeli, laisa fihi aibun illa annahu nammam. Budak yang saya jual ini, hamba sahaya yang saya jual ini, tidak memiliki cacat apa-apa, melainkan dia punya sifat, dia adalah orang yang suka mengadu domba. Fastakhafahul mushtari, seorang pembeli menganggap enteng, menganggap ringan sikap hamba tersebut suka mengadu domba. Karena dia tidak menganggap itu penting, dia anggap ringan, fashtarahu ala dzalikal aib, maka hamba tersebut dia beli dalam keadaan aib, yaitu suka mengadu domba. Setelah dia membeli, famakatsal ghulamu indahu ayyaman,
maka menetaplah ghulam tersebut, budak tersebut di rumahnya, di sisinya, maksudnya di rumahnya, ayyaman beberapa hari. Artinya baru beberapa hari budak itu dibawa pulang ke rumah, thumma qala li zaujati maulahu. Mulailah budak itu berkata kepada istri pemiliknya. Apa katanya? Inna zaujaki la yuhibbuki. Kalau bahasa kita, wahai nyonya, sesungguhnya suami nyonya tidak mencintai nyonya. Wa huwa yuridu ayyastara alaiki. Dia ingin kawin lagi atau ingin memadumu. Nah, afaturidina ayyata'attafa alaiki? Apakah engkau mau, engkau ingin agar dia tetap berkasih sayang terhadapmu? Ini sudah mulai dia mengeluarkan jurus namimahnya. Qalat, nyonyanya tersebut berkata, "Na'am." Ya, tentu iya, tentu mau. Qala laha, dia budak itu berkata kepada nyonyanya, "Khudi Musa." Kalau nyonya mau suami nyonya tetap mencintai nyonya, coba nyonya ambil pisau cukur. Wahlaki sya'ratin min batini lahyatihi idanama. Kemudian cukurlah ya jenggot atau beberapa helai rambut daripada batin jenggot tuan apabila tuan tidur. Dia sudah memprovokasi nyonyanya. Tsumma jaa ila zauji. Kemudian dia datang kepada suami nyonya itu, tuannya. Qala, dia berkata, "Innam ra'ataka takhadanat." Yakni ittakhadat khalilan. Wahai tuan, sesungguhnya istrimu mengkhianatimu. Sesungguhnya istrimu telah berbuat khianat. Yakni maksud khianat ini di sini ittakhadha khalilan. Dia punya kekasih gelap. Ya, artinya dia berselingkuh di belakang tuan. Wahya qatiluka, ia ingin membunuh tuan. Aturidu ayyatabina lakadzalik, apakah tuan ingin bukti bahwa ia ingin membunuh tuan? Qala, tuannya berkata, "Na'am." Ya, ingin. Qala, budak ini berkata, "Fatanawamu laha." Kalau tuan ingin bukti, coba tuan pura-pura tidur untuknya. Coba tuan pura-pura tidur. Fajaat imra'atun bi Musa litakhalluki sya'rati. Maka di saat tuannya pura-pura tidur, datanglah istrinya dengan membawa pisau cukur. Tujuannya untuk mencukur rambut yang ada di dagu, jenggot tuannya seperti saran hambanya tadi. Fadanna zauju annaha turidu qatlahu. Maka suami yang pura-pura tidur ini menyangka bahwa istrinya benar-benar ingin membunuhnya. Fa akhadha minha Musa faqatalaha. Maka direbutlah oleh suami itu dari tangan istrinya pisau cukur, lalu dia membunuh istrinya. Faja'a auliya'uha faqatalahu. Maka karena istri ini terbunuh, datanglah wali-walinya, keluarganya istri ini, maka mereka membunuh suami istri tersebut. Dua-duanya sudah mati. Faja'a auliya'ur rajul, maka datanglah juga para wali laki-laki itu, keluarga dekat laki-laki itu. Wa waqa'al qitalu bainal fariqain, terjadilah peperangan antara dua kelompok. Nah, para jamaah, cerita ini menunjukkan kepada kita bagaimana yang pertama yang disebut dengan namimah, yang memiliki dua kata-kata berbeda. Seperti kata Rasulullah, ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada satu kelompok dengan wajah seperti ini, dia datang kepada kelompok yang lain dengan wajah seperti ini. Contoh dalam cerita ini hamba sahaya yang suka menyebarkan adu domba. Dia datang kepada
nyonyanya dengan mengatakan bahwa suaminya tidak mencintai ia lagi dan ia ingin dimadu dengan satu kata-kata. Kemudian setelah itu dia datang kepada tuannya, suami dari nyonya itu, dengan mengatakan bahwa istrinya berselingkuh, bahkan tuannya mau dibunuh oleh istrinya dengan kata-kata yang berbeda. Akibat kata-kata si pembantu ini, maka antara nyonya dan tuan ini terjadi pembunuhan. Inilah bentuk konkret para jamaah dari apa yang disebut dengan namimah, adu domba. Nah, sebenarnya yang diadu bukan domba orang. Cuma kenapa disebut adu domba? Karena orang yang mampu diadu itu sama dengan domba. Karena yang biasa diadu kan domba. Kalau kita mampu diadu, berarti kita juga domba. Maka kita akan nanti diterangkan bagaimana harus bersikap supaya tidak menjadi domba yang mampu diadu oleh orang lain. Nah, sekarang belum sampai ke situ. Masih kita membahas bagaimana bentuk konkret dari namimah. Ini kita sudah paham. Kemudian kita bisa melihat dari cerita ini para jemaah bagaimana bahayanya namimah tersebut. Dalam waktu yang sekejap, yang tidak begitu lama, bisa terjadi pembunuhan hanya dengan 1-2 kata-kata. Bahkan terjadi peperangan antara 2 keluarga karena kata-kata yang disebut namimah. Sehingga para ulama di dalam riwayat yang lain nanti menjelaskan bahwa namimah itu lebih kejam daripada sihir. Qala Yahya bin Aksam, berkata seorang ulama yang bernama Yahya bin Aksam, an-nammamu syarrum minas sahir. Tukang adu domba lebih jahat daripada tukang sihir, kata beliau. Tukang adu domba lebih jahat daripada tukang sihir. Kenapa? Wa ya'malu nammamu fi sa'ati ma fi sa'atin ma la ya'malu sahiru fi syahrin. Karena tukang adu domba itu bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu, dalam 1 jam, apa yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam 1 bulan. Lihat terjadi pembunuhan tadi dalam waktu yang sekejap. Siapa yang melakukan itu? Kenapa pembunuhan itu terjadi? Karena namam, karena tukang adu domba. Tapi kalau penyihir ingin membunuh, mungkin dalam sebulan belum terbunuh. Karena pelan-pelan orang sakit, pelan-pelan baru mati. Tapi an-namam, tukang adu domba, dalam waktu sekejap dia bisa membunuh. Maka Yahya bin Aksam, seorang ulama besar zaman dahulu, mengatakan bahwa namam, tukang adu domba ini lebih berbahaya daripada tukang sihir. Jadi para jamaah, kalau kita sering mendengar ada sebuah hadis tentang malam nisfu Sya'ban, di mana Allah menerima taubat kecuali beberapa orang, di antaranya penyihir, tukang sihir, maka kita jangan lupa para jemaah, kalau tukang sihir itu jahat, ada yang masih lebih jahat daripada dia, yaitu namam, tukang pengadu domba. Mungkinkah Allah tidak menerima amal atau taubat tukang sihir, tetapi Allah menerima yang lebih jahat daripadanya? Kan tidak mungkin. Maka ya, kalau kita melihat jelek tukang sihir, maka kita harus melihat namam, tukang adu domba, lebih jelek. Maka kalau kita tidak belajar ilmu sihir, maka jangan sampai kita belajar menjadi tukang adu domba, pengadu domba. Maka kalau begitu para jemaah, hati-hati terhadap berita yang kita sampaikan kepada orang lain, yang kita share kepada orang lain, yang kita kirim kepada orang lain. Perhatikan kalimat-kalimatnya, apakah kalimat itu memancing kemarahan orang. Kalau kalimat itu memancing kemarahan orang, sehingga terjadi pertengkaran, terjadi permusuhan antara satu kelompok atau satu orang dengan orang lain,
berarti kita sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan namimah. Maka pekerjaan kita itu menurut Yahya bin Aksam lebih kejam daripada pekerjaan tukang sihir. Artinya kita adalah orang yang lebih kejam daripada penyihir, para jemaah. Nah, maka penting, kadang kita tidak menyadari, para jemaah, suka kita mengirim-kirim berita, apalagi dunia maya sekarang ini sudah heboh sekali, suka kirim-kirim berita, apalagi ini sudah tahun-tahun politik. Nah, wa yuqalu, dikatakan, amalun namam ad-darru min amali syaitan. Bahkan ada para ulama lagi yang mengatakan bahwa perbuatan namam, pengadu domba, itu ad-darru, lebih berbahaya min amali syaitan, daripada pekerjaan setan. Artinya pengadu domba ini lebih jahat daripada setan. Di atas setan lagi. Kalau setan kita anggap jahat, maka pengadu domba ini lebih jahat. Maka juga kita harus hati-hati. Nah, kenapa? Li'anna amala syaitan bil khiyal wal waswasah. Karena syaitan pekerjaannya itu memperdaya seseorang bil khiyal, dengan cara menipu, memperdaya, wal waswasah, dan membuat hati orang menjadi ragu, waswas. Dia dengan cara menipu, tidak langsung-langsung, dengan cara menipu, mengkhiyal, dan membuat hati menjadi ragu-ragu. Artinya tidak secara langsung, tidak berhadap-hadapan kita dengan setan. Sedangkan amalun namam, pekerjaan orang yang mengadu domba, bil muwajahah wa muayanah. Dia melakukan perbuatannya bil muwajahah, dengan berhadap-hadapan seperti dalam cerita ini, wal muayanah, dan dengan secara langsung, bukan secara menipu, bukan secara mengkhiyal atau dengan membuat orang ragu-ragu. Bahkan sampai di dalam cerita ini langsung orang bisa yakin bahwa dia akan dibunuh oleh istrinya. Langsung seorang istri bisa yakin bahwa dia akan dimadu oleh suaminya. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa perbuatan pengadu domba lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Mungkin kita biasa juga para jemaah mengalami seperti dalam cerita ini dalam keluarga. Mungkin karena SMS masuk, kita ribut dengan istri. Karena WA salah nomor, kita menggabuk dengan perumah dekat pakai dia. Dipikir kata cewek lain ni perumah tu. Padahal nak tu so inong anak dah tunai pi kaya kirim. Menanti tanya urang inong nganuragam. Ka gabuk dia yang perumah gara-gara na urang agam kada telefon perumah dia. Padahal hana ada depu. Mereka sengaja melakukan untuk membuat kita bercerai, berpisah. Setelah kita berpisah, mereka bertepuk tangan karena mereka adalah tukang adu domba. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Masad ayat 4. Allah mengatakan hammalatal hatab. Ayat ini tentang istri Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bakar, kata Allah. Nah, qala aksarul mufassir, kebanyakan para ulama ahli tafsir berkata, innal hataba arada bihin namimah. Yang dikehendaki, yang dimaksud oleh Allah dengan kalimat al-hatab yang berarti kayu bakar di situ, maknanya adalah namimah. Nah, wa innama summiyatin namimatu hataban li'annaha sababun lil adawati wal qital. Lalu kenapa Allah sebut namimah dengan kayu bakar, dengan hatab? Karena namimah itu ya dapat menjadi sebab bagi permusuhan dan peperangan. Fasara bimanzilati iqadinar. Maka kedudukan namimah itu sama sepersis seperti menyalakan api. Orang menyalakan api zaman dulu sebelum ada gas dan minyak dengan kayu bakar.
Jadi orang gunanya kayu bakar apa? Untuk menyalakan api. Jadi nyala api itu sama dengan namimah yang membangkitkan permusuhan. Maka sebagai ganti daripada kalimat namimah, menurut kebanyakan para mufassir, Allah menyebut kiasannya hatab, kayu bakar. Maka bermakna wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab, kata Allah, adalah orang yang suka menimbulkan permusuhan. Nah, dalam sejarah kita dibaca bahwa istri Abu Lahab adalah salah satu penyebab Abu Lahab tidak akur dengan keluarganya, termasuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang menyebabkan permusuhan antara Abu Lahab dengan keluarganya. Maka Allah menyebutkan hammalatal hatab. Kemudian para jamaah, diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz annahu dakhala alaihi rajul, bahwa masuk menghadap beliau seorang laki-laki. Fadzakara indahu rajulan, laki-laki itu bercerita kepada Umar ibnul Abdul Aziz tentang seorang laki-laki yang lain. Faqala lahu Umar berkata kepadanya, in syi'ta nadarna fi amrika, in kunta kadiban fa anta min ahli hadhil ayah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Beliau Umar berkata kepada laki-laki itu, jika kamu ingin, nadarna, kami akan periksa tentang kebenaran ceritamu ini. In kunta kadiban, jika ternyata berita yang kamu sampaikan ini bohong, kata Umar kepada laki-laki yang membawa berita itu, fa anta min ahli hadhil ayah, maka kamu termasuk orang yang dimaksud oleh ayat ini. Beliau membaca surah Al-Hujarat ayat 6. In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang fasik dengan sebuah berita, maka tabayyunlah, periksalah. Jadi kalau pembawa berita itu bohong, maka dia adalah orang fasik, artinya menurut Umar bin Abdul Aziz. Kalau berita yang kita bawa itu adalah berita bohong, maka kita termasuk dalam makna ayat yang disampaikan oleh Allah, yaitu orang fasik. Wa in kunta sadikan, kata Umar bin Abdul Aziz, jika setelah kami periksa ternyata kamu benar, berita yang kamu bawa itu benar, fa anta min ahli hadhil ayah, maka kamu termasuk orang yang dimaksud oleh ayat ini. Beliau membaca surah Al-Qalam ayat 11. Hammazim masya'im binamim. Artinya orang yang suka mencela, masya'in yang berjalan, binamim dengan membawa adu domba. Nah, jadi kalaupun berita yang kita bawa benar, kata Sayyidina Umar, maka kita termasuk orang yang suka mengadu domba. Jadi artinya tidak semua berita yang benar harus disampaikan kepada orang lain. Karena kita harus melihat akibat dari berita tersebut. Kalau berita yang kita sampaikan itu dapat menimbulkan permusuhan, maka jangan sampaikan, sekalipun benar. Karena kalau kita sampaikan, kita termasuk dalam maksud ayat yang dikatakan oleh Allah, hammazim masya'in binamim. Orang yang suka mencela, yang berjalan membawa berita adu domba. Apalagi salah. Kalau berita itu salah, tidak kita cross check lebih dahulu, langsung kita share, padahal itu adalah hoak, berita bohong, maka berita yang dapat membuat permusuhan orang yang kita share itu membuat kita masuk dalam kategori firman Allah, ja'akum fasikum binaba'in. Kita termasuk orang fasik yang membawa berita. Artinya dua-duanya tidak baik.
Kalau berita dapat membuat permusuhan, pertengkaran antara orang lain, benar tidak baik disampaikan, tidak benar berita itu hoak juga tidak baik disampaikan. Karena dua-duanya dicela oleh Allah dalam firman-Nya. Wa in syi'ta, kata Umar, jika kamu mau, afauna angka, kami maafkan darimu, terhadapmu. Artinya kami tidak cross check lagi, tapi kami tidak peduli tentang beritamu, kami maafkan, kamu silahkan pulang, kata beliau. Faqala, maka laki-laki yang mengadu kepada beliau, al-afwu ya amiral mu'minin, la a'udu ila mithli dhalik. Maafkan aku wahai amiral mu'minin, aku tidak akan mengulangi lagi membawa laporan seperti ini. Nah, maka hati-hati para jemaah. Biasa ini mungkin di dunia pekerjaan, kita dilaporkan oleh bawahan kita bahwa ada bawahan kita yang lain yang begini. Nah, laporan itu kalau kita lihat dapat membuat kita marah kepada orang yang dilaporkan itu, berarti laporan itu adalah, kalau benar, itu juga termasuk namimah. Karena membuat permusuhan. Kalau tidak benar, maka orang yang melapor itu adalah orang fasik. Jadi dua-duanya tidak bisa diterima. Allah melarang kita menerima persaksian orang fasik. Baik dah terima orang mendua lain yang baik dah punya. Nyo jangankan bak dunia pekerjaan, musuh ada di masjid bisa terjadi. Dilapor musuh bak imam syik bahwa si fulan muno. Nyo tunggu imam syik hana guko laju, diterima laju. Padahal kadang yang lapornya ingin menjatuhkan si fulan supaya naik dia. Nyo bisa saja terjadi dimanapun. Jangankan di masjid, di rumah tu tapi anak be dilapor anak nyo ayah abang muno. Padahal ji perle tanya budak tepot abang ni kadang gara-gara laporan ji. Nyan harus hati-hati katanya supaya jangan termakan dengan namimah. Kalau termakan seperti cerita tuan dan nyonya yang membeli hamba sahaya yang suka menyebarkan namimah. Waruya an Abdullah bin Mubarak annahu qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Mubarak bahwa sungguh beliau berkata. Abdullah bin Mubarak ini para jemaah adalah gurunya Imam Bukhari, penyusun hadis Sahih Bukhari. Nah. Waladuz zina la yaktumul hadis. Kata beliau, ini pendapat beliau, anak zina tidak bisa menyembunyikan berita atau kejadian. Kata beliau, anak zina tidak bisa menyembunyikan suatu kejadian, kata beliau. Wa dzawil hasbi fi qaumihi la yu'dza jarahu, yakni alladzi la yaktumul hadisun nas wa yamshi bin namimah. Nah, sedangkan orang yang mempunyai hisab bangsa dalam kaumnya, dia tidak akan mengganggu tetangganya, yakni orang yang tidak menyembunyikan cerita kepada manusia, wayamshi bin namimah. Nah, fahuwa waladuz zina, maka orang itu adalah anak zina. Syekh Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari, berpendapat bahwa bisa kita mengenal bahwa dia itu anak yang berbangsa, berketurunan yang sah, artinya orang tuanya menikah sah dengan orang yang dia adalah anak zina. Bisa jadi karena pernikahan orang tuanya tidak sah atau sebagainya, adalah bagaimana dia menyikapi satu berita atau satu kejadian. Kalau langsung dia menyampaikan kejadian atau berita itu kepada orang lain, menurut Syekh Abdullah bin Mubarak itu adalah anak zina. Tapi kalau dia tidak menyampaikan karena dia tahu dapat mengganggu orang lain, maka dia adalah orang yang keturunannya bagus. Nyan tanda ji kebanyakan. Jadi baik sampai dah nyo ji tandai kau. Thai na berita putroh leju dah nyo haid dah im thagai dekat dia duk bagi dia kopi dia pegah dah pekau urung ju bulu-bulu. Nak leu tahu urung dengar. Ta share kena ta share ku deh grup nyo grup je padi bon na grup dah nyo. Dumpu grup dah share. Haid dah tun thagai. Nyan kai tandai kau. Urung jarang ka depu nyo anak tina. Ti nyo anak tina hanya dak bok pemimpin. Baik tengah ya jelek. Jika mau yang kampung pun ham pilih dan ngata pilih long nunggu ham pilih udah pilih nak tina. Nah, wa annahu law lam yakun
walada zina la katamal hadis. Karena kata beliau, seandainya dia bukan anak zina, sungguh dia menyembunyikan berita tersebut. Kalau bukan anak zina, pasti dia menyembunyikan berita itu katanya. Kenapa beliau bisa berpendapat seperti itu? Apa dasarnya? Wa hadza mustakhrijun min qaulihi ta'ala. Ini Syekh Abdullah bin Mubarak kan bukan orang sembarangan, gurunya Imam Bukhari. Beliau berpendapat seperti ini, mengeluarkan pendapat ini dasarnya dari firman Allah Ta'ala, kata beliau. Jadi beliau mengambil dalil dari firman Allah, memahami firman Allah, yaitu hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim. Surah Luqman ayat 11 sampai 13. Orang yang suka mencela, yang berjalan dengan membawa namimah, adu domba, suka manna'in, merintangi kebaikan, mu'tadin asin, yang melampaui batas, lagi yang suka melakukan dosa, utulin ba'da dzalika zanim, yang kasar setelah demikian zanim. Zanim itu kata beliau anak zina. Jadi beliau memahami zanim yakni walidul, yang dimaksud di dalam ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dengan asbabul nuzul ayat ini, Al-Walid bin Mughirah, seorang bangsawan Quraisy di Mekah yang bernama Walid bin Mughirah, yang sangat memusuhi Nabi, yang dia suka kali memprovokasi orang untuk memusuhi Nabi. Nah, jadi beliau Syekh Abdullah bin Mubarak memahami zanim di sini yaitu anak zina. Nah, maka berdasarkan ayat di belakangnya, masyaim bin namim, orang yang punya sifat hammam, suka mencela, masyaim bin namim, suka bercerita yang memprovokasi orang untuk bermusuhan, manna'il lil khair, suka merintangi, menghalang-halangi kebaikan, mu'tadin asim, suka melampaui batas dalam melakukan dosa, utulin, orang yang kasar, mereka itu kata beliau adalah anak zina. Kata Allah, ba'da dzalika zanim, setelah itu zanim, anak zina. Jadi orang yang punya sifat seperti itu adalah orang yang keturunannya tidak baik, hasil daripada perzinahan orang tuanya, ibu dengan ayahnya. Nah, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa para jamaah, sikap adu domba ini adalah merupakan salah satu sifat tercela yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat, dan dapat menunjukkan bahwa pelakunya adalah orang yang punya keturunan tidak baik atau disebut dengan anak zina. Maka tanya tak hindari pada jemaah, baik sampai ikut ni kau punya ikut anak zina ya, tak ikut dah bukti, bukti ayat Quran. Kun Allah ba'da dzalika zanim, setelah demikian anak zina, kata Allah. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran. Anak bukti, fitnah, pencemaran nama baik. Berarti baik dia pegah idanya. Karena punya tukar pegah bidanya bitaban, bidanya piana tina, tak ada thong kejadian. Jadi artinya begitulah pandangan kon lu ya yu pegah-pegah bak ro ni nyogo bana tina. Ai dang jawab dilung di tuntun ro ne. Ya pegah menggurai balung tu. Ya. Kah. Kadro 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi hana buta lanjut li. Mana mungkin dah baca tabuh hadis 1 menit. No mentang pengajian kita nyoba malamnya. Tutup dengan kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.